Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, a'azakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk belajar bersama dan kitab Mulakos. Baik, pembahasan kita yang berikutnya adalah tentang wali nomor 7. Halaman 60 di cetakan tempat saya, halaman 60. Yaitu tentang kalau mu'alifu asabi'u yang ke-7 qad yata'addadu al-khabaru. Terkadang yata'addadu berbilang khabar. Tahu bahasa ini apa? Terkadang khabar itu bisa lebih dari satu. Karena khabar itu bisa lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4, atau bisa lebih. Ya. Contohnya adalah ar-rumanu hulwun hamidun. Baik. Apa artinya? Ar-rumanu delima. Ya, ar-rumanu artinya apa? Delima. Buah delima. Hulwun manis. Hamidun asam. Wujud. Ya, delima itu manis lagi asam. Ya, manis campur asam. Ya, ar-rumanu di sini dia mubtada marfu. Hulwun khabar pertama. Hamidun khabar kedua. Ya. Baca apa itu? Betul Pak dibaca poin nomor 7. Halo, Zat. Ya, paham suaranya? Suaranya apa ya? Halo, Zat. Nah, mana suaranya Pak Utan enggak kedengaran? Ini gangguan Ustaz, itunya, speakernya. Yang lain mungkin akan. Baik ya. Kita baca dulu ya. Baca Pak Wisan. Poin nomor 7. Enggak ada suara juga suaranya. Nah, kenapa enggak ada suaranya? Kok pada enggak keluar suara semua ya? Tes. Suara betul-betul. Halo? Siapa? Termotor. Fahmi barusan bisa kedengar suaranya. Pak Abta, coba bisa dengar nggak suaranya? Suaranya jelas, Ustaz. Oh iya. Ya tadi headset saya kurang nempel tadi. Pak Abta, betul Pak, nomor 7 dibaca Pak. Lanjutnya Ustaz ya? Ya, nomor 7. Qad yata'addadu al-khabaru. Ya. Mislu ar-rumanu hulwun hamidun. Hulwun khabarun awalun marfu'un bid-dhammati. Hamidun khabarun tsani marfu'un bid-dhammati. Lanjut. An-nilu. Maksud an-nilu sakhiyun wafiyun fayyadun bil khairi. Ya. Sakhiyun khabarun awalun marfu'un bid-dhammati. Wafiyun khabarun tsanin marfu'un bid-dhammati. Fayyadun khabarun tsalisun marfu'un bid-dhammati. Nah, asal ya. Kita ulangi. Mislu ar-rumanu halwun hamidun. Halwun khabarun awalu marfu'un bid-dhammati.
Hamidun khabarun tsanin marfu'un bi dhammati. Berikutnya An-Nilu, Sungai Nil. An-Nilu Sungai Nil. Sakhiyun, apalagi Wafiyun, Fayyadun, bil khairi. Sungai Nil itu Sakhiyun, apa artinya Sakhiyun? Dermawan. Wafiyun, setia. Fayyadun, melimpah. Melimpah dengan kebaikan. Sungai Nil itu Sakhiyun, dermawan, lagi setia, lagi melimpah dengan kebaikan. Ini mubtada. Ini khabar pertama, khabar kedua, khabar ketiga. Sakhiyun khabarun awwalu marfu'un bi dhammati, wafiyun khabarun tsanin marfu'un bi dhammati, fayyadun khabarun tsalisun marfu'un bi dhammati. Nah, tafadhol baca setelahnya. Masih paham tak? Tafadhol. Asaminu. Berikutnya ya. Asaminu yang ke-8. Yuhzaful khabaru fi ba'di mawadi'an. Sayati syarhuha fi makaniha. Dibuang khabar pada sebagian tempat-tempat. Sayati yang akan datang syarhuha, penjelasannya, fi makaniha, pada tempatnya. Wa min hazil mawadhi'i, dan di antara tempat-tempat ini, itu tempat-tempat pembuangan khabar adalah iza kanal mubtada'u ba'da laula, bila mubtada'nya terletak setelah laula. Contohnya laula tabibu, laula tabibu ma syufiyal maridu. Kalaulah tidak dokter, tidaklah sembuh orang yang sakit itu. Ya, atau bimu di sini dia mubtada, terletak setelah laula. Laula ini namanya harfu imtina'in. Limtina, harfu imtina, limtina. Nah, nanti akan datang ya, ada pembahasan tersendiri di uslub nahwiyah nanti. Ya, ini namanya Pak uslub syarat yang tidak menjazam. Ini termasuk uslub syarat yang tidak menjazam. Tapi di sini pembahasan kita adalah tentang khabar. Di sini mubtada terletak setelah laula. Mana khabarnya? Dibuang. Dan wajib dibuang, ya. Catat ya, wajib dibuang khabarnya. Tadi adalah maujudun. Kalaulah tidak dokter ada. Kalaulah tidak dokter itu ada. Kalau tidak ada dokter, nah itu bahasa kita. Kalau tidak ada dokter, tidaklah sembuh orang yang sakit itu. Ya, sekali lagi manusia hanya sebagai sebab ya. Manusia hanya sebagai sebab. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia yang sebagai sebab, dokter yang sebagai sebab. Nah, ini apa? Khabar wajib dibuang karena mubtada atau bibu terletak setelah laula dan wajib dibuang. Baik. Wa taqdiruha laula tabibu mawjudun ma syufiya al-maridu wa qad huzifa al-khabar.
Dan sungguh telah dibilang khobarnya telah dibuang, wajib dibuang. Nah, berikutnya Al-Fahmi tafadhal iqra. Bisa dengar Al-Fahmi? Siapa? Pak Ustaz tafadhal iqra. Ya, Pak, tafadhal. Suaranya kecil suaranya. Kecil suaranya. Oh, tafadhal. Ada lumayan. Lumayan. Yang mana lagi ya? Iza kana al-mubtada'u shorihan fil qasami. Iza kana al-mubtada'u shorihan fil qasami. Ya. Itu la umruka innal hayata kafahun. Kifahun. Ya. Wa taqdir la umruka qasami. Ya. Innal hayata kifahun. Ya. La umruka qasmun wa qasmi khabarul mubtada'i. Nah, yang berikutnya yang kedua, tempat kedua yang mana khabar itu dibuang adalah apabila mubtada'nya itu adalah shorihan, lafaz yang shorih. Lafaz shorih itu adalah lafaz yang memang lafaz itu digunakan untuk sumpah. Jadi memang untuk sumpah itu, untuk sumpah ada yang namanya lafaz shorih, ada yang namanya ghairu shorih. Kalau shorih itu memang lafaz itu memang orang-orang Arab mengenalnya itu memang untuk bersumpah. Tapi ada yang ghairu shorih, bisa digunakan untuk bersumpah, bisa digunakan untuk selain bersumpah ya. Kalau di sini dia la amruka innal hayata kifahun. Ya, demi umurmu. Sesungguhnya kehidupan itu adalah perjuangan. Sesungguhnya hidup itu adalah perjuangan. La amruka ini adalah lafaz yang shorih. Lafaz yang shorih itu Pak, lafaz yang memang digunakan untuk bersumpah. Ya. Ini hanya digunakan untuk bersumpah, tidak bisa orang Arab mengenal lafaz ini memang untuk bersumpah. Dan tidak bisa digunakan untuk selain sumpah. Ini mubtada, khabarnya mana? Dibuang. Artinya adalah qasami, sumpahku. Qasami. Demi umurmu adalah sumpahku, khabarnya dibuang. Sesungguhnya hidup itu adalah perjuangan. La'amruka mubtada'un wa qasami khabarul mubtada'i. Naam. Baca lagi Pak Abu Ishaq. Baik, saya baca ya. Iza utifa 'alal mubtada'i biwawin tadullu 'alal musahabati. Ya, iza utifa 'alal mubtada'i biwawin tadullu 'alal musahabati. Apabila diatofkan kepada mubtada dengan huruf waw ataf
yang tadulu, yang dia huruf waw itu menunjukkan atas musyahabah, bersama. Artinya bersama. Lihat contohnya. Kullu jundiyin wasilahuhu. Kullu jundiyin wa silahuhu. Setiap pasukan dan senjatanya. Baik. Di sini kullu sebagai mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya dibuang. Kenapa khobarnya dibuang? Karena apa? Diatofkan kepada mubtada ini. Silahu dia atof kepada mubtada. Atofnya dengan menggunakan huruf waw. Silahu atof kepada kullu. Yang mana waw ini menunjukkan makna musyahabah, bersama. Ya, maka khabarnya dibuang. Takdirnya adalah muqtarinani. Setiap tentara dan senjatanya adalah keduanya muqtarinani, bergandengan. Keduanya bergandengan. Ini khabarnya dibuang. Baik, berikutnya kita pindah ke pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allifu ismu kana, isim kana. Siapa Pak Akhtar? Tafadhol Pak, coba baca Pak. Kok nggak jelas orang tuh Pak? Jelas Pak. Kok kurang jelas orang tuh ya? Biasanya jelas ya? Atau aneh apa ya? Ana pakai headset baru. Oh gitu ya, tafadhol ya. Atau headset aneh apa ya? Tafadhol. Kurang dengar ya. Zaitun ismu kana mas'ul bidhamati. Baik. Berikutnya ismu kana. Al-awwal yang pertama ismu kana huwa kullu mubtada'in. Isim kana adalah setiap mubtada tadkhulu alaihi yang masuk kepadanya kana. Kana di sini sebagai fa'il dari tadkhulu. Setiap isim kana adalah setiap mubtada yang kana atau salah satu dari saudarinya masuk kepada mubtada. Wasmu kana dan isim kana yakunu daiman marfu'an. Senantiasa yaitu marfu'. Namanya isim kana senantiasa marfu'. Contohnya adalah kana Zaidun qa'iman. Zaid adalah berdiri. Zaidun ismu kana marfu'un bidhammati. Ya. Karena di sini Zaidun qa'im. Zaid adalah berdiri. Zaidun ismu kana marfu'un bidhammati. Kadang-kadang kana ini kadang-kadang enggak usah kita terjemahkan ya. Kana ini kadang-kadang enggak usah kita terjemahkan. Dan asal yang kedua, Pak Bu Ishaq tafadhol iqra. Pak Bu Ishaq bisa dengar? Tafadhol. Baca. Baik. Aja baca ya. Atau Afami tafadhol, Afami. Nomor 2. Kedengeran Ustaz. Jelas, ini jelas namanya. Nah, Ustaz.
Alhamdulillah. Atsani akhwatukana Ya. ya asbaha adha dhalla amsa bata lil tauqiti Ya. mislu asbahat syajaratu musmaratan Musmiratan. Mm-mm. Lanjut. adha muhandisuna muhtamina Mm-mm. bi amalihim Ya. Lanjut. dhallal amalu Amilu. amilu mukiban ala amalihi Mm-mm. amsat as-sama'u mumtiratan Ya. batan najmu lami'an Ya. sara lit tahwili Litahawuli. mislu sara al-qutnu nasijan Ya. Kita baca dulu ya. Asani akhwatu kana hiya, saudari kana apa saja dia. Ada asbaha, adha, zolla, amsa, bata, litauqiti untuk menunjukkan waktu. Mislo contohnya adalah asbahat asyajaratu musmiratan. Pada waktu pagi pohon itu berbuah. Adhal muhandisuna muhtamina bi'amalihim. Pada waktu duha, para insinyur itu mereka muhtamina, perhatian dengan pekerjaan mereka. Dhalla al-amilu mukibban ala amalihi. Pada waktu siang, pekerja itu mukibban, ya, menekuni pekerjaannya, gigih, ya, gigih atas pekerjaannya. Amsatis sama'u mumtiratan. Pada waktu sore, langit itu ya hujan. Batan najmu lami'an. Pada waktu malam hari, bintang itu lami'an, bersinar. Soro litahawuli. Soro untuk tahawul, bermakna merubah. Bermakna apa? Merubah. Mislu sorol qutnu nasijan. Soro berubah, al-qutnu kapas itu berubah menjadi nasijan, tenunan. Laisa linnafi, laisa untuk penafian. Mislo contohnya adalah laisan najahu sahlan, tidaklah keberhasilan itu mudah. Tidaklah keberhasilan itu mudah. Berikutnya. Mazala ma bariha man fakka ma fati'a listimrori. Ya, ini adalah untuk istimror, terus menerus. Makanya kita terjemahkan dengan senantiasa. Contohnya adalah mazala assalamu amalan muhabbaban. Mazala assalamu amalan muhabbaban. Senantiasa assalamu, keselamatan atau kedamaian, adalah amalan, harapan yang dicintai, atau disukai. Berikutnya, ma barihas sarukhani muntaliqaini ilal qamari. Senantiasa as-sarukhani. Apa tuh as-sarukhani? Apa tuh sarukhani?
Dua apa? Roket. Roket. Dua buah roket itu muntoliqaini. Ya, meluncur. Ya, terbang meluncur ya ke bulan. Keduanya terbang meluncur ke bulan. Man fakkat atiflu naiman. Senantiasa anak kecil itu menangis. Berikutnya, madama li bayanil muddati, untuk menjelaskan muddah, menjelaskan waktu. Artinya selama. Contohnya, la ta'bur asy-syari'a madamatil isyaratu hamra'a. Madama al-isyarah hamro'a. Janganlah engkau melintasi, la ta'bur, janganlah engkau melintasi jalan. Madamat, selama, janganlah engkau melintasi atau ya melewati jalanan selama al-isyaratu, lampu merah. Kalau bahasa kitanya lampu merah, traffic light, lampu lalu lintas, lampu merah atau bangjo. Hamro'a, merah. Ini dia. Al-isyaratu di sini dia rofa sebagai isim madamah. Wa tusamma kana wa akhwatuha bi af'alin naqisati, dinamakan kana dan saudari-saudarinya sebagai fiil-fiil yang nakis. Nakis artinya kurang. Kenapa kana dan saudara-saudaranya dikatakan fiil yang kurang? Li'annaha tahtaju ila khobarin. Karena fiil-fiil itu dia butuh kepada khobar. Ya. Li yutimma maknal jumlati, untuk menyempurnakan makna jumlah, untuk menyempurnakan makna jumlah. Ya, kalau misalnya ini saja, kana zaidun. Zaidun, apa artinya? Enggak punya arti. Kana zaidun cuma menunjukkan keberadaan secara umum. Zaid, ada Zaid. Enggak bisa dipahami, butuh kepada khobar agar bisa dipahami. Kana zaidun jalisan. Bisa dipahami. Tapi kalau cuma kana zaidun, tidak bisa dipahami. Berbeda dengan jalasa. Ini dia fi'il tam sempurna. Jalasa zaidun bisa dipahami. Telah duduk Zaid, bisa dipahami. Ayat berikutnya. Kama tusama eldon bil af'alin nasikhati li annaha tughayyiru hukmal khabari. Sebagaimana dia juga karena saudara-saudaranya dinamakan dengan fiil-fiil yang nasikhoh. Nasikhoh itu artinya merubah. Nasikhoh itu adalah menghapus. Nasikh itu menghapus, mansukh yang dihapus. Kan ada ayat-ayat yang mansukh kan? Lianha, karena bahwasanya dia fiil tersebut tughayyiru, merubah hukmal khabari, merubah hukum khabar. Khabar yang di asalnya itu rofa, memasukkan kana dan saudaranya, berubah hukumnya menjadi mansukh. Naam. Asal isi yang ketiga. Kana wa akhwatuha jami'uha af'alun. Kana dan saudari-saudarinya seluruhnya adalah fi'il. Seluruhnya adalah fi'il. Wa tanqasimu kana wa akhwatuha bin nazari ila tasrifiha salasata aqsamin. Dan terbagi kana dan saudari-saudarinya
ditinjau dari tasrifnya. Dari tasrifnya, perubahannya. Ada 3 macam. Yang pertama, al-alifu af'alun ya'ti minha al-mudhari'u wal amru. Fiil-fiil yang datang darinya bentuk mudhari' dan bentuk amr. Ya, karena dan saudaranya ada yang dihitung untuk madi, mudhari' dan amr. Wa ya'malu mudhari'uha wa amruha amala al-madhi. Dan beramal bentuk mudhari'nya dan bentuk amrnya seperti amalan fiil madi. Apa saja dia? Kana yakunu kun. Asbaha yusbihu asbih. Adha yudhi, ya, adhi, zolla, amsa, bata, sama sara, itu ada bentuk madi, mudhari' dan amr. Contohnya, yazallu al-amilu mukibban ala amalihi. Yazallu al-amilu mukibban ala amalihi. Nah, seperti tadi ya, seperti yang tadi. Ya, kalau yang sebelumnya zolla bentuk madi, kalau di sini contohnya ya zallu. Ya, pada waktu siang hari pekerja itu menekuni pekerjaannya. Berikutnya, kunu yadan wahidatan. Kunu yadan wahidatan. Jadilah kalian tangan yang satu. Jadilah kalian tangan yang satu. Maksudnya apa? Jadilah kalian tangan yang satu. Bersatulah kalian. Bersatulah kalian. Ini bentuk amr kunu. Wa yajuzu an yasbiqa hazil af'ala harfu nafyin. Dan boleh mendahului fiil-fiil ini huruf nafi. Huruf nafi boleh mendahului fiil-fiil ini. Contohnya adalah makana Zaidun qa'iman. Makana Zaidun qa'iman. Tidaklah Zaid itu berdiri. Lam tusbih disukun ya. Asyajaratu musmiratan. Tidaklah pada waktu pagi pohon itu berbuah. Yang af'alun ya'ti minha al-mudhari'u faqat. Ada fiil-fiilnya itu hanya datang dalam bentuk mudhari' saja. Ya. Wala ya'ti minha al-amru. Tidak datang darinya bentuk amr, hanya ada madi dan mudhari' saja. Madi dan mudhari' amri tidak ada. Wa ya'malu mudhari'uha 'amala al-madhi. Dan beramal bentuk mudhari'nya seperti bentuk madinya. Wahia maksudnya dia af'alul istimrar fil fi'il yang menunjukkan istimrar senantiasa. Mazala, ma bariha, man fakka, ma fati'a. Kesemua itu artinya senantiasa. Fatakunu daiman masbuqatan bi harfi nafin ya. Dan dia fil-fil itu semuanya senantiasa selalu didahului oleh huruf nafi. Contohnya, la yazalus salamu amalan muhabbaban. La yazalu assalamu amalan muhabbaban. Senantiasa keselamatan itu angan-angan atau harapan yang dicintai. Senantiasa kedamaian itu harapan atau cita-cita yang harapan atau angan-angan atau cita-cita boleh yang dicintai. Lam yanfakka at-tiflu yabki. Lam yanfakka senantiasa walaupun ada huruf nafi tapi tidak kita artikan nafi. Senantiasa anak kecil itu menangis. Berikutnya yang jim. Fi'lani jamidani, dua fi'il yang jamid. Apa tuh fi'il yang jamid? Hanya ada satu bentuk saja. Hanya ada satu bentuk saja. Fi'lani jamidani la ya'ti minhuma mudhari'un wala amrun. Ya, dua fi'il yang jamid ya. Tidaklah datang darinya bentuk mudhari' dan amr, hanya ada bentuk madi saja. Wa huma laisa wa madama. Laisa dan madama. Waktu sama ma dan dinamakan ma
Alati tasbiqu dama dinamakan ma yang dia itu mendahului dama. Bima al-masdariyah dengan ma al-masdariyah. Namanya apa? Ma masdariyah az-zarfiyati. Ma masdariyah zarfiyah. Ya. Kemudian Wishtarotu fi madama an yasbiqo ha jumlatun, disyaratkan pada madama itu adalah mendahului madama jumlah. Ya. Ini disyaratkan pada madama dia harus ada jumlah yang mendahulinya. Tidak bisa dia ya ujuk-ujuk di awal jumlah. Ya. Madamatil isyaratu hamro'a. Ya, enggak bisa ujuk-ujuk dia di awal jumlah. Madamatil isyaratu hamro'a. Selama lampu lalu lintas itu merah, enggak bisa. Harus dilihat oleh kalam dulu. Nih. Nah, ini namanya apa? Namanya masdariyah. Namanya masdariyah zorfiyah. Ya. Kenapa masdariyah zorfiyah? Karena dia ini apa? Membentuk masdar. Setelahnya ditakwil dengan masdar. Ya. Dawam masdarnya. Dan ma ini dia zorfiyah, kenapa? Karena ditakwil dengan muddata. Muddata dawami. Sehingga madamat ini takwilannya adalah muddata dawami. Dawami. Selama. Selama periode, kalau kita terjemahkan selama periode. Kalau kita terjemahkan. Baik. Contohnya adalah lan yantasiru al-adu madama ata'awunu qa'iman. Lan yantasiru al-adu madama ta'awunu qa'iman. Lan yantasiro, tidak akan menang. Musuh itu tidak akan menang madama, selama at-ta'awunu, selama tolong menolong itu tegak. Maksudnya apa? Selama ada tolong menolong. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Besok hari Kamis, berarti jadwal kita besok pagi dan malam melanjutkan membaca kitab Syarah Usul Iman ya, biar cepat selesai. Kita baca 2 kali pagi dan malam biar cepat selesai, nanti ke kitab berikutnya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.